Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mpitarot. Kali ini di zodiak. Hari ini aku mau bacain zodiak tentang si Virgo. Hayo, siapa teman-teman yang zodiaknya Virgo? Nah, sekarang aku mau bacain tentang Virgo, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Oke, teman-teman. Apa ya, aku mau mulainya. Oh ya, oke, aku akan mulai di sini sih. Memang biasa ya, seperti biasa ya, apa namanya, dari secara general kesehatan, terus udah gitu rezeki atau pekerjaan dan keuangan, semoga bisa bermanfaat buat dan percintaan ya terakhir, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Untuk gambarannya terutama untuk kesehatan nih, ngapunten sekali, jangan sedikit diabaikan, setidaknya membuat kita bisa antisipasi. Oke. Nah, ini aku akan mulai kocok kartu aku. Oke, aku akan mulai kocok untuk Virgo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku tebar si Virgo dan aku akan mulai bacain secara general ada apa sih di Virgo di November, di sisa hari-hari November di tahun 2020. Ada kartu teamwork, Virgo akan menemukan tim yang baik, tapi dia nggak enakan. Oke. Virgo ini baik ya, kalau untuk di November ini masih baiknya itu adalah dari segi sifat dia baik sekali. Bahkan dari gambaran kartu aku kelihatan sekali dia itu ini loh, kayak kayak misal punten ya, ini aku perumpamaan ya, kayak ada temennya yang belum closing gitu kan, atau istilah kasarnya belum jualan gitu kan, dia tuh mau bantuin loh. Bahkan dari gambaran kartu aku dia rela punyanya dia di atas namakan temennya. Tapi emang dasar manusia itu kita tidak bisa membaca setiap kepalanya ya. Tapi di sini kurang ajar juga, ada tulisannya habis manis sepah dibuangnya. Pada akhirnya Virgo dimanfaatin doang, dan ujung-ujungnya dijelek-jelekin, nanti dikira itu nasabahnya si temennya itulah gitu kan, padahal udah jelas-jelas itu nasabahnya Virgo gitu kan ya. Tapi ya karena Virgo nolongin si temennya itu gitu kan, cuma temennya aja yang nggak tahu diri, yang dia bilang ya ini punyanya dia gitu kan ya. Itu jadi istilah kasarnya kesannya Virgo tuh nggak jualan, padahal Virgo tuh nolongin dia, aku liatnya. Terus aku juga lihat dari gambaran kartu aku, ya walaupun dibalik itu semua alhamdulillah ya ada sedikit apa ya, sesuatu hal yang bikin Virgo closing juga, istilah kasarnya ya balik lagi ya, namanya rezeki tidak akan pernah ketuker ya gitu kan, namanya rezeki tidak akan pernah ketuker. Jadi kalau aku lihat secara kartu aku, dibalik rasa nggak enakannya Virgo, alhamdulillah masih ada rezekinya Virgo, ibarat kata masih ada haknya Virgo gitu kan. Cuma memang Virgo harus berhati-hati, dan dia juga harus pakai feeling, karena ada indikasi orang, ada tulisannya habis manis sepah dibuang. Jadi ada istilah kasarnya orang yang kayak ngerasa apa ya namanya, orang yang kayak ngerasa di kartu aku ya cuma manfaatin doang. Kalau aku lihat dari kartu aku ada tulisannya habis manis sepah dibuang. Jadi ya untuk Virgo hati-hati, boleh baik sama orang tapi harus lihat-lihat orang. Dan istilah kasarnya juga untuk Virgo, jangan apa ya, jangan, bukan royal juga ya, boleh royal ya tapi jangan royal banget sih kalau aku lihat ya. Harus bisa mengontrol ya, harus bisa mengontrol, setidaknya buat antisipasi buat Virgo gitu aku lihat ya. Dan di sisi lain juga aku lihat setidaknya buat Virgo juga di sini alhamdulillah target untuk pekerjaan bisa terselesaikan di akhir November 2020, dan ada hasil untuk Virgo, yaitu ada rezeki bagus buat Virgo. Berarti kan kalau target masuk kan berarti kan dapat bonus, dapat insentif. Nah, mungkin insya Allah itu yang bisa Virgo dapatkan untuk secara general di kartu aku. Kalau dari segi kesehatan Virgo, kalau aku lihat dari kartu aku, faktor keturunan, jadi jatuhnya kesehatan keturunan. Terus di sini ada kartu dada, hati-hati di dada, sakit kayak dada itu apa, sesak napas ya. Dan di sini sakit juga bermula dari stres, atau berarti dari banyaknya pikiran. Jadi sakitnya teman-teman Virgo itu berarti jangan banyak pikiran ya. Aku lihat ya ada titik sakit, yaitu karena teman-teman banyak pikiran, karena teman-teman yang mungkin pada akhirnya kepikiran sesuatu yang misalnya teman-teman sampai pikirin banget 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 gitu kan, padahal sebenarnya sih nggak usah terlalu dipikirin, insya Allah tidak terlalu ada apa-apa gitu kan. Tapi namanya teman-teman kayak ngerasa dipikirin banget 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 banget, sehingga ya aku lihat ya apa ya istilahnya ya, ya itu bermula dari sakit, bisa aja kayak sesak napas gitu kan. Terus udah gitu pencernaan, apa tenggorokan itu apa namanya ya, pernapasan ya, pernapasan gitu. Dan
Aku juga lihat hati-hati juga yang di tenggorokan gitu, terus di lengan. Aku sih baca kayak gitu ya, lengan mungkin kayak kecapean atau kepentok gitu aku lihat ya, tapi ya selebihnya insya Allah tidak ada masalah yang aneh-aneh, dan insya Allah tidak, amit-amit ya, tidak ada sakit yang aneh-aneh juga. Cuma ya memang agak hati-hati aja di tenggorokan, di pernapasan gitu. Jadi takutnya ada dada sesek, yang itu bermula dari segala sesuatu hal yang dipikirkan dan tidak diungkapkan, tidak diluapkan sama orang lain, sehingga membuat dada ini terasa sakit. Itu aku lihatnya kayak gitu untuk untuk si Virgo di segi kesehatan. Insya Allah sakit aneh-aneh kayak amit-amit COVID sih aku lihat insya Allah tidak ya. Cuma ya hati-hati, kesehatan itu bermula dari pikiran, lari ke tenggorokan, hati. Hati itu berarti kan dada gitu kan, pikiran, sesak napas. Nah itu pokoknya hati-hati deh. Itu untuk segi kesehatan. Kalau untuk segi rezekinya, wow, ada kartu mimpi jadi kenyataan. Insya Allah salah satu yang digadang-gadangkan, yang diharap-harapkan, insya Allah bisa terkabul atau tercapai atau jadi kenyataan di bulan November tahun 2020. Ada kartu di sini juga, rezekinya berambisi, karisma, gairah, semangat, dan karakternya Virgo ini memang semangat sekali dalam mencari rezeki ya kalau aku lihat. Dan aku juga lihat hati-hati nih. Nah mungkin hampir sama dengan yang tadi secara kendala, secara keseluruhan atau secara general ya. Nah yang tadi yang pertama itu kan aku membacanya ada tulisannya habis mandi sempat dibuang, berarti kan jatuhnya seperti dimanfaatkan ya. Nah sama di keuangannya Virgo atau rezekinya Virgo atau karirnya Virgo ada kartu kehilangan. Berarti artinya adalah Virgo harus hati-hati saat dia harus menolong orang lain. Dia lihat dulu orang lain itu siapa. Contoh nih, Virgo ada orang yang nawarin, orang Virgo tuh tahu itu teman dekatnya Virgo, dan teman dekatnya Virgo, dan Virgo juga tahu barang-barang yang dia pakai itu ya barang-barang branded gitu kan. Tapi ternyata Virgo nggak ngeh saat si orang itu minta tolong untuk minjem duit, dia ngegadein tasnya dia ke Virgo. Nah Virgo terima gitu kan, tahu-tahu ternyata itu tasnya fake, yang mungkin harganya cuma ratusan ribu atau paling nggak mahalnya sejutaan gitu kan. Ternyata dia minta gade sekitar 7 juta. Pada saat dihubungin, orang itu tidak bisa dihubungin sama Virgo, entah nomornya di blok atau dihilangkan. Nah aku lihatnya kayak gitu. Jadi Virgo ini harus hati-hati, jangan gak enakan sama orang, karena aku takutnya jatuhnya dimanfaatin gitu. Dan selain perumpamaan itu tadi contohnya ya, bisa aja Virgo juga di sini hati-hati juga, kayak misalnya ada orang pinjam duit gitu. Pokoknya hati-hati deh. Pokoknya ada segala sesuatu hal yang berhubungan dengan materi atau uang, Virgo harus hati-hati. Tentang pekerjaan juga yang tadi aku bacain contohnya secara general, Virgo juga hati-hati, karena di November ini sedikit besarnya Virgo bukan sial ya, tapi ada sedikit masalah atau kendala yang berhubungan dengan uang. Walaupun ada beberapa mimpi-mimpinya Virgo yang jadi nyata, tapi tetap ada ujian nih ya. Mungkin jadi nyatanya ternyata closingannya Virgo bisa sekian M gitu kan, tapi ternyata di balik itu semua ada ujiannya juga buat Virgo ya. Ya ujiannya buat Virgo itu ya tadi aku udah jelasin, kayak misalnya contohnya tiba-tiba ada orang yang ditolongin sama Virgo untuk bisa closing gitu kan, tau-tau dia bilangnya itu closingannya dia bukan dari Virgo, misalnya kayak gitu. Nah jadi ya harus hati-hati. Pokoknya intinya kalau mau nolongin orang harus lihat-lihat. Bahasa kasarnya ya, kalau mau nolongin orang, udah nolongin orang yang kita ketemuin aja. Kalau misalnya kita merasa mau nolongin orang, kayak misalnya nggak sengaja ketemu di jalan, atau misalnya kita juga mau nolongin orang, mendingan sekalian punten, sekalian ke panti asuhan yang membutuhkan gitu kan, daripada sama teman sendiri yang notabene takutnya malah cuma kita kayak kesannya dimanfaatin doang kan, kesannya kita cuma kita nggak ngebantuin dia, padahal kita ngebantuin dia, tapi dianya yang bilang sama orang-orang kalau kita nggak ngebantuin. Nah itu agak hati-hati seperti itu, karena kelihatan sekali di rezekinya Virgo seperti itu. Jadi ya jangan gampang, boleh baik sama orang, tapi kita lihat orangnya siapa dulu. Kalaupun ada teman yang mau pinjam uang gitu kan, pinjemin aja, tapi kamu niatkan ngasih. Misalnya ada orang ujuk-ujuk datang mau minjam 1 juta, udah kamu bilang sama dia, maaf banget nih aku adanya 250.000 atau 300 lah ya gitu kan, daripada kamu pinjam, udah nih pakai aja deh uang ini, siapa tahu bisa sedikit nambahin. Tapi kalau untuk minjemin 1 juta aku lagi nggak ada nih, kalaupun ada itu ngepas sekali buat aku. Nah udah bilang aja seperti itu. Mau nanti dia pikirannya seperti apa, udah nggak apa-apa, yang penting kamu ikhlas gitu. Itu aku lihat secara rezeki ataupun secara keuangan ya. Nah kalau segi percintaan nih,
Kalau segi percintaan, seandainya kamu sama pasangan mau buka usaha boleh, tapi jangan main salah-salahan karena kalian bisa ribut hanya karena masalah usaha nih aku lihatnya. Artinya gini, berarti dari segi percintaan di sini ada kartu keributan dimulai dari kalian memulai sesuatu hal yang seperti kerjasama. Takutnya ngomong gini kan, aku udah capek yang, aku udah ngechat, udah ini, kamunya malah duduk-duduk aja, nanti kamunya balas, lah duduk-duduk dari mana gitu kan. Aku juga ngurusin ini loh, keuangan pembukuan, dikira gampang ngurusin keuangan pembukuan, nah nanti ujung-ujungnya ribut, usahanya kagak jadi, amsyong, modalnya udah hilang, nah udah deh ribut deh, takutnya berantem malah ke arah bisa marahan yang berkepanjangan gitu. Nah makanya di sini untuk teman-teman Virgo udah slow aja. Kalau emang niatkan usaha, bagi-bagi dulu job desknya kayak apa, komitmen dulu di awalnya untuk usaha seperti apa, jadi biar kedepannya enak dan tidak memicu sebuah pertengkaran. Terus jeleknya dari Virgo juga kalau aku lihat sih, masalah pertengkaran itu dimulai dari kecurigaan. Kecurigaan itu artinya adalah ada sesuatu hal yang nantinya Virgo curigai sama pasangan, dan mungkin dari situ adalah jatuhnya ribut, kayak misalnya jatuhnya seujon ya, ini nih kamu jangan-jangan ada yang lain ya, jangan-jangan kamunya juga ini kelihatan kamunya itu dekat orang lain ya, padahal sih nggak deket gitu kan, bukan nggak deket tapi memang nggak ada apa-apa, tapi kamu udah curigaan, nanti timbulnya bukan sirik ya, apa sih namanya, timbulnya curiga. Nah dari curiga itu nanti istilah kasar ribut gitu kan, dalam ributnya itu juga nanti yang jadi main salah-salahan, tiba-tiba break atau putus, dan cuma masalah sepele sebenarnya gitu kan. Nah makanya disinilah Virgo kalau bisa hindari hal-hal kecil itu, karena dari hal-hal kecil itu bisa menyebabkan atau menimbulkan keresahan hati yang pada akhirnya bisa ke arah break ataupun ke arah putus karena kita emosi nanya sama pasangan. Nah pas pasangan bilang iya orang gue nggak ada apa-apa kok gitu kan, nah tapi pasangan merasa tersinggung karena ngerasa dia dituduh sama kamu. Nah makanya untuk Virgo harus slow, harus tenang, dan pikirkan dulu apa yang kamu mau ucapkan, jangan sampai nanti pasanganmu jadi ngerasa tersinggung. Itu dia kalau untuk Virgo dari segi percintaan. Nah aku udah bacain semuanya teman-teman, dari segi general, kesehatan, rezeki, dan keuangan. Semoga untuk Virgo ini bisa memberikan sebuah antisipasi dan motivasi, dan mungkin untuk teman-teman yang lain yang zodiak lain silahkan mendengarkan, siapa saja itu bisa memberikan, oh itu tuh zodiak pacar gue atau kakak gue atau adik gue. Oke? Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau aku udah salah-salah kata. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.